Assalamualaikum. Melanjut yang kemarin yuk, obrolan soal kolesterol. Itu kita belum terangin ya, kenapa kok kolesterol tinggi dibilang aman. Sekarang kita lanjutkan obrolan. Di sini ada catatan disclaimer pertama nih, yang bilang kolesterol tinggi itu aman aja bukan saya, tapi beberapa pakar, diantaranya yang kemarin kita sebut itu, Dr. Paul Saladino, si guru diet karnivor, dan Dr. Nicholas Norwich, yang banyak riset soal LMHR atau lean mass hyperresponder ya, atau model-model yang tetap sehat saat kolesterol meninggi. Terus ada catatan kedua nih ya, yang aman itu bukan untuk semua orang, tapi yang kolesterol tingginya itu aman, manakala jika dibarengi dengan gangguan metabolisme yang lain. Cirinya rasio trigliserid HDL aman, T1G index aman, kemarin udah kita bahas, gula darah HbA1c juga aman, trigliseridnya sendiri juga aman, asam urat aman, terus rasio lingkar pinggang dibagi tinggi badan itu juga aman. Terbaiknya di kisaran 0,4 gitu ya, sampai 0,5. Atau ya pokoknya kalau masih di bawah 0,6 lah gitu ya, masih lumayan. Ini maksudnya sekali lagi ya, aman dari potensi serangan, stroke, kardio kayak gitu. Tapi kalau jatuh dari ojek ya tetap aja benjol sih. Itu beda cerita. Tahu lah ya maksudnya. Sebaliknya, kalau kolesterol tinggi dibarengi dengan kondisi di bagian sini yang galagiwa, itu berbahaya. Khususnya sisi LDL-nya dan kolesterol total. Karena ya, LDL itu akan cenderung jadi kecil-kecil gitu ya, yang disebut bulat LDL. Dan bulat LDL itu bahan utamanya plak atau penyumbatan di saluran darah. Jadi, kemarin kan itu udah bilang tuh, istilah HDL, LDL itu sekedar penyederhanaan. Aslinya, kolesterol itu dalam rentan spektrum. HDL itu relatif gede-gede gitu ya, tapi variatif juga. Demikian juga LDL itu walaupun kecil-kecil nih, ukurannya juga variatif. Nah, secara garis besarnya, LDL itu kalau dibagi dua, ada yang ngembang gitu ya, rada gedean dijuluki fluffy LDL, ini nggak bahaya. Sedangkan yang kecilan, dibilang bulat LDL, itu bahaya, karena dia merupakan biomaterialnya plak yang menyumbat saluran tadi. Kalau kondisi kita sehat ya, bulat LDL ini cenderung minimal, yang dominan itu fluffy LDL. Sedangkan orang yang kolesterol tingginya dibarengi marka trigliserid, gula darah, dan lain-lain serangkaiannya yang melewati ambang, maka LDL ini cenderung akan didominasi oleh yang bulat LDL dan itu bahaya menurut sejumlah penelitian. Nah, terus di luar yang itu ya, kita lihat lagi, kenapa kok bisa kolesterol itu tinggi padahal yang lain-lain udah beres. Nah, untuk menerangkan ini ya, mungkin paling gampang pakai konsep LMHR-nya Dr. Nick Norwich, Lean Mass Hyperresponder. Suatu model pengelolaan lemak ya yang masih muncul pada orang-orang yang membatasi asupan gula karbo secara relatif ketat. Intinya jadi begini, semoga ini gampang dipahami ya. Semua sel di tubuh manusia itu punya ketergantungan bioenergi. Kita pada tahu lah ya. Secara umum ya, itu energi bisa dari glukosa, bisa dari keton body kayak gitu. Kalau organ tertentu itu ya harus dari glukosa. Dalam keadaan biasa, normal, aman, tentram, ya udahlah. Tubuh kita itu udah ada mekanismenya untuk terus-menerus menyuplai energi ke segenap sel. Tapi ya, sepanjang sejarah evolusi beribu-ribu tahun, tubuh kita itu tahu bahwa keadaan itu nggak akan normal terus-terusan. Sewaktu-waktu pasti ada aja lah gegeran gitu ya, keadaan krisis. Bisa munculnya tak terduga. Sehingga selama 24 jam, tubuh kita itu selalu punya cadangan strategis gitu ya, punya pasukan reaksi cepat yang standby. Nah, mereka-mereka yang makannya variatif, otomatis tuh asupan gula karbonnya kan memadai. Andalannya untuk pasukan reaksi cepat ini, gula darah dan cadangan glikogen, yaitu gula yang terkompresi di liver dan otot tertentu. Saat tiba-tiba ada bahaya gitu ya, hormon adrenalin melenting, terus segeralah tubuh itu meningkatkan pasukan gula darahnya dengan cara membongkar cadangan glikogen. Dengan kelimpahan ini pasti seruduk oleh celeng gitu ya. Orang jadi bisa lincah bener naik pohon, walaupun biasanya nggak biasa panjat memanjat. Maka selamatlah dia, jadi survive. Tapi lah ini, ada orang itu asupan gula karbonnya minimal banget. Entah karena diet keto, diet carnivore, atau diet apalah gitu ya, namanya macam-macam. Kelompok ini cenderungnya cadangan glikogennya itu tipis gitu, atau pas-pasan. Nah, kalau dibiarkan begitu saja, tidak ada alternatif pasukan reaksi cepat yang lain, ini bahaya. Kalau nanti ada serangan celeng datang, matilah awak, ya kan. Untungnya Allah itu maha pemurah, alhamdulillah. Tanpa kita minta, beliau sudah menyiapkan alternatifnya. Oleh Dr. Nick Novich dibilang mekanisme lipid model gitu. Jadi ya,
Selain reaksi cepatnya glukosa dari bongkaran glikogen, ternyata di tubuh kita itu ada alternatif lain. Ini kayak di TNI lah ya. Selain pasukan reaksi cepatnya di Angkatan Darat, ada juga marinir di Angkatan Laut, Kopaska di Angkatan Udara, Brimob di kepolisian, dan sebagainya. Bahkan Hansip aja juga ada tuh yang bisa gerak cepat, tapi kadang sarungnya itu terus melorot gitu ya. Walah, beda lagi sih ya ini urusannya. Balik aja lagi ke soal lipid model tadi. Jadi ya, selain cadangan strategisnya itu dari jalur glukosa glikogen, ternyata kita itu punya cadangan strategis yang wujudnya itu lemak sebagai alternatifnya. Keton body gitu ya, atau apalah itu namanya. Cuma di sini ada masalah. Lemak ini tidak bisa begitu saja digelontorkan terus gentayangan di aliran darah. Lemak kan minyak, darah kan air, nggak bisa nyampur. Nah, si lemak ini harus diantar oleh kendaraan yang namanya lipoprotein alias kolesterol tadi. Jadi, dalam hal glikogen itu menipis saja gitu terus-terusan, demi agar beneran lemak itu bisa dijadikan alternatif untuk cadangan strategis, kendaraannya pun mesti siap dalam jumlah banyak, yaitu berupa kolesterol. Dan karena itulah tubuh kita terus menyetel kolesterolnya pada level yang meningkat tinggi. Biasanya ini kejadiannya pada orang-orang yang ketat membatasi asupan gula karbo. Justru ya, kalau terus kolesterol tinggi ini diredam habis-habisan oleh lipid atau statin, sementara asupan gula karbonya tetap minim juga, orangnya bisa berasa ancur-ancuran dan survivability-nya menghadapi keadaan gegeran atau krisis menjadi tanda tanya walau alam. Contohnya ya almarhumah ibunda kami tadi itu. Terus nih bisa muncul pertanyaan lanjutan kan ya. Kolesterol tinggi itu ya, kalau tingginya kelewatan, bukannya itu tetap bahaya juga. Nah, ini dialami sendiri tuh sama Dr. Paul Saladino. Nick Norwich juga kalau nggak salah ngalamin juga. Dan banyak lagi pelaku diet karnivor ya, di Indonesia ataupun di luar negeri mengalami hal yang sama. Saya ada saudara tuh ya, Jawa Timur. Karena ketat meraktekin diet karnivor itu LDL-nya 300 sekian gitu. Paul Saladino itu diseringnya sempat bilang, saat dia praktek diet karnivor ketat hampir 3 tahun, LDL-nya bahkan tembus di atas 500. Widih, sebagai dokter yang ngeri juga kan ya. Dia cari jurnal-jurnal, nggak ada tuh yang secara sahih bilang bahwa keadaan tertentu LDL tinggi sampai sekian ratus itu aman-aman saja. Gimana ini cara mengatasinya? Nah, ternyata ya, karena udah memahami mekanismenya, untuk mengatasi kolesterol tinggi di antara para penggiat diet rendah gula karbo relatif gampang. Yaitu dengan cara memperkenalkan lagi asupan gula karbo dengan takaran tertentu demi menormalisasi cadangan glikogen. Sekali lagi ini takaran tertentu ya, nggak boleh jor-joran. Kalau Paul Saladino dia pakai kombinasi antara buah-buahan segar dan madu, sedangkan Nick Novich yang trik dia malah pakai kue Oreo tuh, proses food. Sehari tapi makannya cuma 6 biji aja, ada dosisnya kayak makan obat. Nah, gitu aja logikanya nih. Semoga udah jelas nih ya. Kalau belum jelas silakan aja disampaikan di kolom komentar. Hikmahnya di sini, buat yang diet rendah gula karbo atau diet karnivor, kalau ketat banget, jangan tanpa batas. Manakala terus skor LDL-nya melenting gak kira-kira, pertimbangkanlah adanya asupan gula karbo lagi dari makanan sehat. Menurut Dr. Saladino sih sekitar 100 gram kayak gitulah ya. Kalau belum diubah tuh ya, karena kadang dia suka dinamis orangnya. Catatannya di sini, ini ada sejumlah pakar lain itu tidak sependapat dengan Dr. Saladino, khususnya guru-guru karnivor yang lebih militan. Oke deh, itu kira-kiranya diskusi lanjutan kita tentang kolesterol. Terima kasih.